97,2 FM. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada, senang sekali kami masih hadir menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Kamis 22 Mei 2025. Masih dari Jalan Profesor M. Jamin SH nomor 199 Aur Kuning, pendengar, di pukul 8 pagi ini hingga nanti merapat ke pukul 9 waktu Indonesia Barat di Dialog Kentongan. Bagaimana upaya mitigasi bencana dan peran media di tengah ancaman Merapi dan juga Megatrust. Dua narasumber sudah hadir di studio program 1 RRI Bukit Tinggi. Saya Aman Ihsan akan menemani dua narasumber ini dan juga mengajak Anda untuk terus berliterasi mitigasi bencana dan juga kebencanaan sehingga tidak gegabah dan juga harus konsentrasi terhadap potensi juga ancaman bencana apapun di tempat tinggal kita. Ada Pak Reynaldo selaku aktivis kebencanaan di Kota Bukit Tinggi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pari. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, dan juga hadir Pak Nus Wirsyah selaku wartawan peduli bencana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan pendengar, di pagi hari ini mungkin Anda juga bisa bergabung kalau ingin bertanya dengan dua narasumber kami di 0752643856 atau di 0811669940 di pagi hari ini. Baik, langsung berbagi saja Pak Win dan juga Pak Re berkaitan dengan topik kita ini, tentu dengan Pak Re dulu selaku aktivis kebencanaan di Bukit Tinggi. Jadi berkaitan dengan mitigasi bencana dengan ancaman Merapi dan juga Megatrust. Kalau Merapi kan masih juga terasa ya fenomenanya hingga saat ini, Pak Re. Ini Pak Re gimana bisa edukasi masyarakat dan pendengar kita, mitigasi seperti apa yang perlu diterapkan oleh masyarakat terhadap Merapi dan juga Megatrust? Ya, baik. Ini memang suatu fenomena kejadian alam yang mana ini posisinya masih mengancam, masih ada ancaman. Terkait Merapi, ini statusnya yang terakhir masih di waspada level 2, walaupun kemarin sempat naik ke itu di level 3. Untuk kemungkinan untuk Merapi kita ini, gunung kita ini untuk erupsi total itu menurut pandangan pengamat gunung api masih sangat mungkin. Dan sama kita ketahui pada lereng ketinggian Gunung Merapi ada pemukiman masyarakat yang menentukan hidupan dan penghidupan di sana, baik bertani, berladang, tempat tinggal dan lainnya. Kemudian gejala-gejala yang kita pahami pada kejadian erupsi Merapi ini, dari kegempaan vulkaniknya, lontaran abu material sampai gas beracun, itu pada satu waspada level 3 itu potensi kemunculan gas beracun pada radius sampai 5 kilo sangat mungkin. Dan itu sudah disaksikan oleh pengamat gunung api PVMPG. Lahar panas, kemudian beberapa saat juga mungkin bisa muncul banjir lahar dingin. Ya, kemarin ada menimpa beberapa wilayah, lalu 2 Silayang, Rambatan di Tanah Datar juga, Ngaresyano juga terdampak. Yang beberapa aliran sungai yang hulunya ke Merapi pasti akan menerima luapan banjir lahar dingin. Untuk pengetahuan mitigasi kepada masyarakat, tentunya masyarakat kita dan bersama pemerintah itu meningkatkan pengetahuan mengenai karakteristik Gunung Merapi ini. Ya, ciri-ciri Gunung Merapi kita ini memiliki sifat seperti apa yang seperti yang kita sampaikan tadi. Ada kawasan risiko yang dibagi oleh pengamat gunung api, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana PVMPG. Ada KRB 1, 2, dan 3. KRB 1 itu radius 7 kilo, rawan terkena abu vulkanik, lontaran lahar panas dan lahar hujan. Itu sampai ke radius 7 kilo Merapi itu terancam. Pada status Merapi waspada level 3 itu kemarin sudah kita dengar ada warga yang sudah diungsikan, Bung Ihsan. Nah, ketentuannya seperti itu.
Karena satu step lagi ke level 4, Marapi itu awas level 4 itu siap erupsi. Tidak ada lagi masyarakat bermukim di sana. Itu ketentuannya. Padahal di Caribbean radius 5 kilo itu tidak ada masyarakat yang bermukim. Dan 1 kilo, 3 kilo yang terdekat dengan kawah Marapi itu posisi yang harus sangat dijauhi. Dan kalau kita ketahui ada rambu yang dipasang oleh PVMBG di sana, dilarang mendekati radius 3 kilo dari kawah Marapi. Ini kawasan bahaya tinggi, tidak boleh didekati sampai sekarang, walaupun di statusnya waspada level 2. Nah, hal-hal begini mengenali ciri dan karakteristik dari Gunung Marapi, dan ini sudah menjadi informasi publik baik di media sosial. Mengenali Marapi seperti ini, kita tahu bersiaga diri. Kemudian masyarakat diharapkan memiliki warning system. Kalau kita lihat yang 2015 dulu Merapi Jogja, itu ada grup komunitas masyarakat petani, Bang Imin. Radio komunikasi itu petani yang ada di gunung itu menggunakan radio untuk saling berkomunikasi, kemudian memberikan warning. Karena mereka orang yang terdekat dengan gunung melakukan pengamatan setiap hari kepada gunung, mereka memberi peringatan satu sama lain. Apa gejala gunung yang sedang terjadi, kemudian segera menjauh. Itu radio komunitas bisa jadi warning system. Walaupun sekarang Marapi kita ini belum ada warning system khusus yang terpasang, seharusnya ada warning system khusus. Mungkin radio komunitas masyarakat bisa. Radio HT itu mudah dibeli, bisa dijangkau. Kawan-kawan Marapi, Orari mungkin bisa membantu masyarakat menggunakan dengan baik. Baik, berbagi Pak Ari dengan Pak Win. Pak Win selaku wartawan bencana ini gimana Pak Win melihat? Memang sejauh mana Pak Win mungkin bisa memberitakan, ini Pak Win memang wartawannya koran ya? Koran juga, portal juga. Portal juga dan surat kabar. Ini gimana Pak Win melihat perannya media terhadap mitigasi bencana baik Marapi dan juga Megatrust Pak Win? Baik, terima kasih Bung Ahmad Ihsan. Selamat pagi sebelumnya untuk para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Sekali di udara tetap di udara. Perlu diketahui Bung Ahmad Ihsan, artinya kita dari media tuh pilar keempat demokrasi ya. Kemudian media juga bagian pentahelik dari 5 unsur yang saling berkaitan. Pemerintah, akademisi, komunitas, kemudian bisnis dan media sendiri. Itu dalam suatu apapun tuh saling berkaitan, berhubungan gitu kan. Jadi peran media di sini juga memberikan suatu sosialisasi kemudian untuk masyarakat melalui publikasi, gitu lah. Tapi di sini artinya ada publikasi itu untuk menguasai juga, menguasai lahan, lapangan, menguasai dengan berdiri sendiri harus dikuasai dulu. Pernah kita ngalamin dulu dengan Bung Ahmad Ihsan di Banjar Ngarai, sungai di Ngarai Cianok, itu sempat Bung Rai. Pas kita meliput Bung Ihsan, air naik. Kemudian kewalahan kita kan sampai terendam kaki. Tapi gubernur udah masuk ya. Kita berdua terperangkap dengan air pasang gitu. Udah alhamdulillah selamat kan. Air naik tinggi di sungai itu Ngarai. Kemudian juga di Batu Taba ya. Ya, di Batu Taba sama juga Bung Ahmad Ihsan kita meliput gitu dengan banjir bandang yang di sana kan. Waktu itu Presiden Jokowi kan untuk ini. Disitulah keluh kesah kita dari peran media itu mempublikasikan dengan keberadaan ya. Jadi kita harus menguasai lapangan gitu. Jadi dalam hal ini media itu perlu juga didukung untuk pelatihan dari BPPD gitu loh. Jadi gimana nanti dalam satu lapangan tidak tergegabah gitu. Bapak ini jiwa, kita menolong orang tapi kita nggak bisa nggak selamat itu kan sama ini pelatihan media kebencanaan ya Pak? Media kebencanaan BPD. Bapak waktu itu provinsi juga pernah mengadakan nama Jitu Pasna ya. Ya. Kenapa kok bukit tinggi ada BPD, harus ada pelatihan dari peran media untuk bagaimana keselamatan, tambahkan keselamatan dulu dalam penolongan gitu loh. Nah, jadi dari tadi Bung Ray mengatakan peran Orari kan komunitas ya, ini. Kita juga berperan juga dengan Orari, dengan PMI gitu kan. Itu kan saling mengkait dengan komunitas. Kira-kira itu Bung Ihsan. Baik. Jadi kalau pelatihan media Pak ini sudah pernah ikut sebelumnya? Udah di waktu provinsi BPD provinsi mengadakan pelatihan Jitu Pasna.
kita mengatakan Itu sampai kemitigasian, mitigasi. mitigasi. Jadi pasca kan, pasca bencana, kemudian kita sampai ke lapangan, waktu sampai ke Sebelum- kota gitu kan, gitu. Baik. Jadi kalaupun kegiatan pelatih ini, Pak Win sebagai wartawan, Tentu ya peserta. dia peserta ya. Maksudnya masih apa yang kurangnya Pak Win? Dalam artian, kalaupun kemarin ikuti kegiatan lebih banyak ke teori saja tanpa praktek atau gimana Pak Win? Ya sebagai harus berimbang ya antara pengetahuan secara teoritis dengan praktek ya. Yang praktek itu maksudnya kita bagaimana cara kita meliput di lapangan. Bapak saya juga salut juga dengan kawan-kawan dari media Bukit Tinggi yang sampai Gunung Merapi sampai saat ini itu sempat juga gitu sampai sama kawan-kawan tuh tidur sampai di musola ya sama Dandim waktu itu saya juga meliput waktu kejadian di di Bataba itu. Tempat juga ada kawan-kawan elektronik ya, di TV segala macam itu, Bapak mereka kan terus Ya, update ya, update ya. update terus ya, karena TV ya. Itu saya bangga tuh sama kawan-kawan tuh, dia terus meliput gitu ya. Kita kan apa namanya, tentu yang utamakan tadi keselamatan jiwa dulu gitu ya. Itu namanya perlu perhatian gitu, Bang Baik. Ustaz. Jadi pelatihan media kalau mitigasi kan sebelum ya Pak Win ya, antisipasi Ya. ketika musibah itu terjadi. Pak Win melihat gimana media ataupun di media Pak Win, bagaimana cara menyelamatkan diri itu ada Pak Win bikin di berita Pak Win? Ada dong, ada kita membuat suatu sosialisasi ya. Sosialisasi kan artinya sosialisasi secara publikasi ya. Iya. Bagaimana kepada masyarakat, gimana kepada yang lain gitu. Supaya jangan terjadi kita udah bencana, udah duka, jangan kita buat duka lagi orang dong. Baik, baik. Tidak ada satu lagi juga dalam satu bencanaan kita harus menghibur, Ya, menghibur Karena masyarakat. ada warga yang terdampak, mungkin ada anggota keluarga meninggal, kemudian kan dia trauma. Ya. Bagaimana jangan sampai dia lebih trauma lagi gitu. Ya, kita hibur dengan psikolog ya, kita memberi bantuan apa segala macam, pokoknya menghilangkan rasa traumanya gitu, untuk supaya dia tuh nggak terbawa arus gitu loh. Kenapa begini? Kita hilangkan gitu lah. Itu memang peran-peran media tuh harus kita sejajarkan dengan hal-hal yang untuk mengobati ya, mengobati dalam hal dukanya dia. Jangan kita tulis orang duka, kita tulis lagi duka. Iya. Oh kok ibu begini, kok bapak gini. Tambah pedih kan? Tambah prihatin ya. Ya, tambah perhatiin. Baik, berbagi mungkin Bang Gri menanggapi Pak Win tadi peran pelatihan media apalagi mitigasi bencana yang belum kita bisa kenali karena bencana kan bisa ditebak ya kapan terjadinya, beberapa bentuk kekuatannya, kemudian luasannya dan sebagainya, Pak Re. Ya, baik. Sebetulnya peran media ini seperti disampaikan Bang Iwin tadi sangat intens sekali kalau terkait kemitigasian. Pertama itu corong publikasi Iya. yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkait pengetahuan kebencanaan. Kemudian terkait pelatihan, menurut hemat saya seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki keterampilan pertama penyelamatan diri sendiri. Karena ada beberapa riset di Jepang dari pasca Perang Dunia Kedua tahun 45 sampai 2021, di beberapa kali kejadian kebencanaan di Jepang yang memiliki karakteristik kebencanaan sama dengan Indonesia, itu jumlah orang yang selamat itu dari bencana itu adalah dengan dirinya sendiri itu persentasenya lebih tinggi, sekitar 30%. Dan baru diselamatkan oleh petugas penyelamat, fire station atau rescue team itu hanya sedikit, 2,3%. Artinya orang itu lebih banyak selamat oleh dirinya sendiri. Dan mungkin bagus juga gagasan dari Bang Iwin ini menjadi recommended ke depannya. Apakah OPD terkait oleh organisasi terkait, bagaimana ini bisa? Baik peran media memiliki keterampilan menyelamatkan diri, termasuk plusnya mampu menyelamatkan orang lain juga. Karena juga ada matian ya yang tadi Pak Win menarik ketika diberitakan contohnya ada kejadian bencana alam banjir bandang lahar dingin, ada korban meninggal dunia atau ada korban yang belum ditemukan. Ketika diberitakan kan bagi keluarga yang ingin tahu keberadaan anggota keluarganya masih berharap anggota keluarganya itu ditemukan dengan kondisi selamat. Tapi dengan salah pemberitaan berita ujung-ujungnya orang menjadi khawatir berlebihan. Pak Rey. Iya, bisa menimbulkan trauma yang berlebihan. Benar. Kemudian yang kewajiban untuk melakukan pertolongan itu adalah orang yang terdekat dengan survivor atau korban, mau siapapun dia. Iya. Nah, kalaupun dapat referensi RRI beberapa bulan lalu itu sudah ada kegiatan pelatihan mitigasi bencana terhadap para akademisi di salah satu perguruan tinggi negeri di Bukit Tinggi. Pak Rey juga bergabung, Pak An juga bergabung di sana. Ini apa? Mitigasi terhadap
kampus yang punya banyak mahasiswa, kemudian ada bangunan bertingkat. Ini Pak Ari bisa beri gambaran seperti apa ketika dihadapkan dengan kondisi infrastruktur bertingkat, Pak Ari? Ya, baik. Untuk perguruan tinggi dengan struktur gedung bertingkat ini memiliki potensi ancaman yang tinggi. Itu sudah diatur juga di Permen PU tentang ketentuan risiko pada bangunan tinggi. Kemudian kita ketahui di beberapa perguruan tinggi memiliki atau occupant load-nya cukup banyak, ribuan orang terkonsentrasi di satu tempat. Ini memiliki potensi risikonya tentu akan tinggi di saat terjadi kejadian bencana, sementara rendahnya pengetahuan dan kekuatan infrastruktur itu tidak menjamin keselamatan orang yang berada di dalamnya. Jadi kemarin kami berbagi di salah satu perguruan tinggi terkait upaya mitigasi khusus ke kaum perempuan. Ini lebih khusus lagi. Perempuan ya? Iya. Kenapa perempuan, Pak Ari? Jadi setelah kita tanyakan diberikan judul ini, perempuan ini sering dianggap adalah kelompok yang lemah. Justru termasuk kelompok rentan yang harus diselamatkan, dan ini harusnya menjadi rumus yang berbeda saat dihadapkan keadaan bencana. Wanita tidak harus menjadi berada pada kelompok yang rentan. Mereka bisa menjadi penyelamat bagi orang lain dengan pengetahuan yang cukup, dengan keterampilan. Mereka minimal bisa memberikan arahan buat dirinya sendiri dan orang terdekat di lingkungannya. Baik, apakah juga karena perempuan biasanya sering panik, lebih berteriak ketika panik, atau bahkan gegabah untuk melangkah gitu? Ada yang loncat karena dia takut, loncat dari ketinggian. Kecenderungannya seperti itu. Ya, nyaris kecenderungan itu lebih terbanyak seperti itu. Kalau dihadapkan suatu hazard atau bahaya yang di luar dugaan, ya ekspektasi orang perempuan seperti itu, berteriak sampai pingsan atau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, ini kita bekali kemarin, keadaannya kita rubah. Mereka harus mampu survive terhadap dirinya sendiri dan orang sekitarnya. Baik, berbagi dengan Pak Win kemarin, Pak Win gimana? Dapat responden narasumber ya dengan kegiatan tadi yang perempuan menjadi sasaran kegiatan ini, gimana Pak Win? Bisa sampaikan mitigasi apa yang mereka butuhkan? Baik, Bung Ahmad Ihsan. Jadi waktu pelatihan mitigasi yang Bung Ray sampaikan di salah satu perguruan tinggi, betul juga saya juga meliput ya, bersama Bung Ahmad Ihsan. Jadi artinya saya tanya sama perempuan-perempuan itu memang diakui, bahkan yang kita tanya tuh seorang dosen ya. Jadi dia itu perlu untuk memberikan suatu masukan ilmu pengetahuan tentang bagaimana menyelamatkan diri dari suatu bencana, apalagi dalam suatu gedung bertingkat, Bung Ray. Bahwa memang ya diakui kalau wanita kan gegabah, artinya sesuatu tuh lebih dulu nggak mikir yang lain gitu loh, langsung ternyata apa yang diselamatkan diri itu dia sendiri yang jadi nggak selamat gitu loh. Jadi memang kata ibu dosen tuh memang kita harus waspada, menyelamatkan diri dulu, menghindar dari kejadian, cari yang tempat yang selamat gitu. Jadi diakui itu mitigasi kebencanaan di satu gedung bertingkat itu sangat diperlukan, karena memang kini keadaan bencana ya kata Bung Ahmad tadi bilang tidak dipastikan kapan datangnya, gimana macam tiba-tiba saja gitu, tapi orang udah panik gitu, sedangkan tangga ini satu gitu kan, tentu orang berebut gitu kan, dengan berebutnya orang itu tentu parah dengan terjadilah sesuatu kecelakaan dalam tangga tersebut. Jadi memang itu bagus juga. Dan kemudian kita juga peran dari media dalam satu mitigasi kebencanaan memberikan suatu sosialisasi juga gitu kepada masyarakat, pada segala macamnya untuk bagaimana cara menyelamatkan diri. Jadi ya tadi menghindar, ada di bawah meja gitu kan. Kemudian kita cari berdiri, tiang kokoh gitu ya. Ya, cari tiang kokoh, kemudian berdiri di atas kuncen gitu kan. Jadi kita memberikan juga sosialisasi samping memberikan suatu berita gitu Bung Ahmad Ihsan. Ada Pak Win sempat mendapat respon dari apakah itu dosen atau rektor atau dari pihak kampus yang menolak ketika Pak Win menyoroti, contohnya tidak ada rambu-rambu evakuasi, titik-titik aman, ada nggak Pak Win? Itu makanya kita survei di sekeliling lokasi atau tempat yang dianggap tanda petik rawan, harus disampaikan ke rektor atau dosen, harus ibu atau bapak membuka satu
namanya penerangan gitu loh, evakuasi, Ya. jalur evakuasi ke sini segala macam. Jadi tanpa dia beritahu sama-sama yang bersangkutan, orang juga pasti baca, oh evakuasi ke sana, gitu. Harus ada gitu Bang Hasan. Nah, jadi respon daripada rektor atau daripada dosen segala macam, memang dibuat tulisan jalur evakuasi gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ketika image-nya ketika wartawan datang ke kampus atau satu narasumber, jangan sampai beritanya yang membuat mereka takut ya, tapi harus beritanya juga berimbang ya Pak Win ya. Kita itu namanya tadi kan disampaikan bahwa peran media itu memberikan informasi yang akurat gitu loh. Nah, kalau misalnya tidak akurat, tentu tambah trauma gitu, tambah bingung tambah bingung masyarakat. Gini macam-macam. Tapi kita memberikan informasi yang akurat, yang seperti kejadian Gunung Merapi, meletus, meledak atau macam, tentu orang udah gelisah gitu kan. Jadi memang harus diberikan ancaman ada, tapi kita nggak tahu di mana kondisi dan posisinya, tapi harus siap untuk menghadapi kalau itu memang ada di depan kita. Ya harus menghindar begini, harus begitu segala macam. Jadi harus membuat kalimat yang benar-benar mengena pada masyarakat untuk membacanya gitu. Baik, jadi Pak Win cenderung lebih kepada tadi mitigasi ya, teman-teman. Memang penting ya, teman-teman kan kebanyakan berita tuh ketika munculnya ketika ada kejadian gitu Pak Win. Ya. Contohnya erupsi Merapi ini sudah masih berproses ya, ada yang erupsi. Nah, terkadang juga berita tuh jarang muncul lagi, kalaupun erupsi nggak ada lagi. Ini Pak Win gimana punya catatan Pak Win? Jadi memang artinya sebelum terjadi pasca kejadian harus kita memberikan informasi gitu loh. Jadi ada suatu perbandingan jadi kemudian kejadian sama paskanya gitu. Jangan pas itu kejadian berita gitu. Jadi sebelumnya tuh harus sudah banyak ya harus sosialisasi terus dalam sosialisasi dalam kata publikasi gitu kan. Misalnya lahan banjir. Kenapa kok di rumah tuh ada di sungai, di tepi sungai waktu di Sungai Tanang kan? Ya di Ngarai. Harusnya kita berikan, Pak, Bapak nggak boleh sini Pak, nanti bahaya begini. Jadi itu suatu berita juga gitu Bang Hasan. Jadi menyadarkan warga untuk bisa menyelamatkan diri karena dia berada di posisi yang ancaman ada gitu ya. Sewaktu-waktu tiba banjir kan akhirnya kan hanyut gitu kan. Gitu. Baik, ini luar biasa nih. Pak Win dan Pak Are, kita butuh rest sejenak ya untuk beberapa selingan informasi bersama Pro 1 RRI Bukiting di Dial Kentongan pagi hari ini pendengar. Jadi ini menarik, jadi informasi bencana alam itu sudah terus mengudara di RRI, baik Pro 1, Pro 2, Pro 3, serta Pro 4, dan informasi-informasi itu menjadi bentuk yang harus Anda lakukan ya. Bahkan ada yang kami udarakan dibikin lagu, ini bentuk inovasi dari teman-teman dan insan peduli kebencanaan. Masih di Pro 1 RRI Bukiting, kami akan kembali dengan beberapa menit mendatang.
capek banget deh. Udah mengabdi dengan segenap jiwa raga, kerjain semuanya dengan sepenuh jiwa, keringat dan air mata. Malah ini yang ku dapat. Loh. Kenapa sih ngomel-ngomel sendiri? Kayak orang gak benar aja deh. Gimana nggak ngomel? Bisa-bisanya aku dibuang begitu aja setelah semua jasa dan pengorbanan yang aku lakukan di sini. Aku benci mereka. Oh, masalah itu. Gini ya, aku ngerti banget perasaan kamu. Tapi ini kan hal yang sebenarnya harus kamu terima dengan ikhlas. Toh tertulis di kontrak kerjamu dan kamu digaji kan? Jadi hak dan kewajiban sudah berbanding lurus dong. Tapi kan Kamu bilang pengabdian. Yang namanya pengabdian itu ya semacam relawan yang ikhlas bekerja meski tidak akan dapat apapun selain pahala. Makanya jadi orang jangan lupa diri dong. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun berada, masih di Dialog Kentongan untuk pagi hari ini menyikapi upaya mitigasi bencana terhadap ancaman Marapi dan juga Megatrust dan juga peran media terhadap hal itu. Masih bersama dengan Pak Renaldo selaku aktivis kebencanaan dan juga Pak Iwin selaku wartawan peduli bencana di pagi hari ini. Selamat pagi kembali Pak Iwin dan juga Pak Are di studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Berbagi lagi Pak Are ini memenuhi waktu karena juga kita masih dikejar dengan efektif waktu karena kami juga bisa udarakan pendengar nanti di pukul 9 pagi ini akan ada dialog berjaringan ya bersama Pro 3 RRI dan juga beberapa RRI di Indonesia ini Pak Are. Nah Pak Are, kalaupun menarik tadi Pak Win sampaikan pengalaman Pak Win yang sudah cukup bernuansa terhadap kebencanaan dengan tulisannya di surat kabar, di koran dan juga di media online-nya. Intens ya, apalagi tadi jangan sampai bencana alam itu membuat duka mendalam bagi para korban gitu dan juga masyarakat yang tidak terdampak menjadi khawatir dan resah gelisah. Nah, kalaupun kami punya catatan juga Pak Are dengan mitigasi bencana atau kebencanaan ini kan sudah ada regulasinya. Pak Are selaku aktivis kebencanaan kira-kira apa yang perlu dimantapkan lagi dengan regulasi yang ada nih Pak Re? Ya, untuk regulasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana ini sebetulnya sudah sangat banyak Bung Iksan ya. Dari diawali dari Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sampai peraturan pemerintahnya, keputusan menteri dan peraturan kepala BNPB. Iya. Itu sudah komplit rasanya mengenai aturan umum dan aturan teknis tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mungkin di lokasi kita di daerah mungkin perlu ditambahkan tentang komitmen pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana ini agar ini sasarannya kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana itu jelas arahan kebijakannya dan program kerjanya menjadi jelas dan berkesinambungan pada periode pembangunan daerah. Nah kira-kira Pak Re menilai dari aturan atau regulasi itu ada nggak perlu direvisi atau bahkan dibuat perda baru atau regulasi baru seperti itu? Ya, untuk begini saya belum sempat menyusun peraturan daerah tentang penanggulangan bencana ini. Lagi dirampungkan kabarnya. Kita koordinasi dengan kawan-kawan di BPBD, itu perda penanggulangan bencananya lagi dirampungkan. Mudah-mudahan ini bisa segera. Nah itu gimana Pak Win? Peran media nih Pak Win. Pak Win kan juga sering berhadapan langsung dengan para anggota dewan, baik ketua, pimpinan hingga anggota dewan ini gimana Pak Win melihat? Baik, Bung Ahmad Ihsan. Artinya gini, kita juga pendekatan-pendekatan itu untuk menyampaikan ke interaksi sosial ya, interaksi sosial, sampaikan ke anggota dewan, kemudian apakah reaksinya daripada orang tua. Ya mudah-mudahan sih bisa bereaksi dengan mengadakan suatu tadi ada tanda petik pelatihan atau seperti bantuan atau sosialisasi langsung ke masyarakat. Jadi ada integritasnya gitu loh. Kan anggota dewan kan wakil rakyat gitu loh. Jadi ayo kita lihat loh lokasi di sini Pak gitu tuh. Lihat nanti apa yang terlihat sama mereka itu bisa terbuka inspirasinya Bung Ahmad Ihsan tuh. Jangan sewaktu kejadian baru disurvei, tapi sebelumnya. Atau mungkin karena Bukit Tinggi cukup jauh dari Merapi, tapi Megatrust atau gempa juga berpotensi karena juga nggak ada sana buktinya Pak Win.
Oh begini, jadi bencana itu bukan hanya namanya megatrust, itu bencana kayak banjir bandang, kemudian bencana seperti yang lain-lain Longsor, itu seharusnya kita memberikan sosialisasi ke masyarakat itu loh, sepanjang masyarakatnya untuk apa namanya tidak membahayakan bagi mereka gitu. Tapi kalau membahayakan mereka tentu kita kasih sosialisasi. Betul ya, tepi sungai tadi kan, tepi sungai, kemudian apakah tentang kebakaran hutan, itu bencana itu beragam. Jadi apalagi Gunung Merapi ya, namanya Gunung Merapi itu kita waspada sampai level 3 sampai Bung Ray sampaikan tadi. Karena sampai level 3 kan udah was-was gitu kan. Apa yang kita akan tindak lakukan gitu kan untuk mencegah jangan terjadi musibah yang lebih banyak lagi gitu loh. Jadi kita cegah dulu dengan hal-hal yang sosialisasi. Gitu kira-kira. Nah, menarik kalau tadi dengan keberadaan bangunan bertingkat, ada hotel, rumah sakit, Pak Wid punya respon apa terhadap aturan tadi? Ketika Pak Wid mungkin hadir ke perhotelan, ada nggak mereka mendukung? Contohnya tadi tidak ada evakuasi, kemudian bangunan bertingkatnya melebihi aturan yang berlaku. Apa ini punya catatan apa terhadap aturan itu? Gini Bang Misan, artinya yang saya survei tempat-tempat hotel gitu, memang udah ada tulisan jalur evakuasi. Ya. Kemudian kan, jadi mereka tuh memang juga menjaga nama dunia bisnisnya supaya penghuni itu nggak terjadi banyak yang korban gitu loh. Kemudian yang kedua, dengan lantai-lantai yang ini tentu mereka kan udah ngitung sebelumnya kan dengan ahli-ahlinya gitu. Kita kan posisi kita di para media aja gitu. Tapi tamu-tamu hotel gimana Pak? Tamu-tamu hotel artinya tamu hotel sudah mengetahui bahwa tingkat kewaspadaan tentu harus ada ya. Jadi harus dikasih tahu sama resepsionis gitu. Bu, Pak, nanti kalau begini-gini ini jalur evakuasinya ke sini, sini. Jadi atau di dalam kamar, di kamar juga ada dikasih tulis di dalam kamar. Jika terjadi sesuatu hal musibah, jalur evakuasi ada dekat tangga atau gini ya, silahkan ini. Jadi tidak was-was gitu kan, gegabah yang tadi Bang Ahmad Isan bilang kan Pak. Karena biasanya kalau gempa bumi, ini kalau gempa bumi kan ya listrik mati biasanya ya. Lift nggak bisa digunakan. Tentu ya tengah manual kan, tengah biasa gitu. Jadi ada tulisan-tulisan dalam kamar. Bukan no smoking saja di sana gitu loh. Tapi penyelamatan diri juga ada. Jadi berarti Pak Win selain pelatihan tadi butuh juga pelatihan bagi masyarakat umum termasuk para tamu-tamu hotel. Betul. Jadi tadi Bung Reza bilang pelatihan itu masyarakat semua juga kita ikut libatkan gitu. Manajemen hotel juga penting ya. Ya, manajemen hotel itu kan menyangkut nyawa jiwa ya. Benar. Pokoknya orang apalagi lantai sampai dengan 4 atau 5 segala macam itu kan nggak gampang kita ngeliat ke bawah aja apalagi tempat goyang-goyang gitu. Gitu kira-kira Bang Maisan. Berbagi Bang Rey, ini menarik ketika pengalaman gempa bumi di Padang lalu, itu kan korbannya ada yang hotel juga sempat menjadi perhatian masyarakat ya. Seperti sini yang sudah direnovasi masih menjadi tanya ini hotel bekas bencana alam gempa bumi. Kemudian bagaimana juga anak-anak bimbel yang juga terjebak ini kan juga cukup miris kita dan prihatin. Ini Bang Rey gimana punya catatan hal itu? Ya. Terkait gempa Padang itu 9 November 2009 ya, itu cukup berkesan bagi kita di Nusantara. Itu ada 1.100 orang korban jiwa dari Padang sampai ke Gunung Tigo Pariaman sana jadi dampaknya. Dan untuk hotel ini tentu akan selalu teringat Bung Ihsan, karena di depannya dimiliki monumen korban gempa Padang itu yang seluruh namanya tertulis di monumen ini. Dan untuk kata-kata bijaknya menghormati ini kan setiap kejadian peristiwa itu harus kita mampu mengambil sebuah hikmah. Sebuah hikmah yang bisa kita ambil dalam misi pembangunan saat ini adalah mitigasi bencana ini adalah investasi dalam pembangunan. Ini pandangan kita harus sama di sini. Artinya apa yang disampaikan Bang Iwin tadi terkait hotel menyampaikan media informasi terkait informasi jalur ke evakuasi, nomor darurat yang harus dihubungi dan lainnya, itu bagian-bagian dari upaya mitigasi bencana. Mitigasi ini ada dua, struktural dan non struktural. Non struktural ini berbasis banyak edukasi dan publikasi. Ini harus banyak dilakukan. Secara struktural adalah bangunan yang ramah gempa dan lainnya. Ini harus menjadi misi dalam pembangunan dan tidak akan menentukan dunia pariwisata dengan isu bencana mitigasi. Percayalah, saya yakin. Karena kita lihat waktu letusan Gunung Agung di Bali itu tidak mengacaukan pariwisata di Bali.
malah pariwisata Bali semakin kuat dengan aparat dan masyarakatnya itu semakin kuat menyediakan informasi yang lengkap, walaupun sudah ada travel warning kembali, orang tetap datang ke Bali dan tidak mau pergi. Ya. Baik, ini juga menjadi PR bersama nih Pak Rey dan juga Pak Win ya. Ini baru Pak Win dan Pak Rey yang hadir untuk bisa menyikapi itu. Dan tentu kita membutuhkan hadirnya nanti para anggota Dewan di RRI. Kemudian kalau bisa kepala daerah juga punya program apa terhadap mitigasi bencana Pak Rey dan juga Win. Amin. Baik, tapi itu pagi ini sudah hadir Pak Rey dan Pak Win. Mohon maaf kita tidak bisa tuntas hingga pukul 9 karena juga akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini. Mudah-mudahan kesempatan lain kan kita akan juga ikuti untuk bisa tetap berkomunikasi, berkoordinasi bersama RRI untuk bisa tanggap bencana kapanpun dan dimanapun Pak Rey dan Pak Win. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, pendengar itu Pak Renaldo dan juga Pak Iwin. Ya, Pak Win selaku wartawan di salah satu surat kabar di Sumatera Barat ini, dan juga Pak Rinaldo selaku aktivis kebencanaan yang selalu bisa memberikan informasi di edukasi baik bersama RRI dan juga media yang ada di Indonesia khususnya di Bukit Tinggi sekitarnya pendengar. Baik, dengan demikian saya Marisan mewakili kerja pamit mundur di dialog kentongan pagi hari ini. Tunggu dialog kentongan berikutnya dengan topik yang hangat dan juga selalu menggugah semangat untuk bisa tanggap bencana bersama RRI. Saya Marisan pamit mundur. Selamat pagi dan sampai jumpa. Nyanyian anak pengawan mengalun dan burung-burung pun bernyanyi riang di hamparan hutan yang rindang dahulu. Mulai tarian anak petani, seakan dunia tiada nestapa di hamparan hijaunya alam dahulu. Tiada lagi tarian suci yang memanjakan alam ini, dan dentuman suara di ujung sana, satu persatu pohonku tumbang dan habis, pagelaran alam pun tak terhindari, meraja bumi menangis. Wow, wow. Dan dentuman suara di ujung sana, satu persatu pohonku tumbang